Halo, halo, apa kabar? Yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dalam berkat kemurahan Tuhan. Lewat pertemuan kita kali ini, dalam renungan mingguan ini, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk tentang apakah boleh orang Kristen mempercayai ramalan-ramalan, zodiak, kemudian tarot gitu ya. Nah, macam-macam ramalan itulah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita kembali ke firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi bukan perkara boleh tidaknya ya, tapi tentu alasan yang tepat itu yang akan kita pakai. Di dalam Imamat 19 ayat 26 dikatakan, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan-ramalan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat ini jelas sekali ditunjukkan bahwa tentang nasib kita, tentang hidup kita ini, kita tidak bergantung kepada satu ramalan-ramalan yang kemudian mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita mempengaruhi ramalan itu. Pastilah ramalan-ramalan itu tentu ada ramalan yang baik atau ramalan yang tidak baik. Entah itu ramalan yang baik, entah itu ramalan yang tidak baik, ya, tentang misalkan, oh kamu minggu ini beruntung, kamu minggu ini dapat sesuatu kesuksesan yang besar, atau bahkan sebaliknya, minggu ini kamu dapat hati-hati ya, minggu ini kamu dapat musibah, minggu ini dapat sesuatu yang menyedihkan, entah itu baik, entah itu jahat, entah itu yang tidak baik. Ramalan-ramalan semacam itu akan mempengaruhi jiwa kita. Dan akhirnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak akan bergantung kepada Tuhan yang memang punya rancangan dalam hidup kita, rancangan yang baik. Nah, di dalam Imamat 19 ayat yang ke-26 ini, sejak semula umat Allah, umat Israel dilarang mempercayai tentang ramalan, rasi-rasi bintang, zodiak atau astronomi dan lain sebagainya itu dilarang keras di dalam hukum orang Israel. Seperti terjadi di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang kelima, itu dikatakan ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh Raja-Raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Itu semua dipercayai oleh bangsa-bangsa yang hidup di sekitar orang Israel yang kemudian mempengaruhi mereka. Dan lewat Raja Hosea pada saat itu mengadakan pembaharuan. Dia merobohkan semua pengorbanan korban-korban Baal itu, dan memecat imam-imam yang mencoba mempengaruhi kehidupan orang Israel dengan tidak benar. Artinya, saudaraku yang kasih Tuhan, sejak semula Allah tidak senang diduakan lewat ketergantungan hidup kita dengan ramalan-ramalan itu. Ada orang yang berkata, kan baik Pak, kalau ramalan yang baik kita percaya, baik atau tidak baik, itu akan mempengaruhi hidup kita. Hari ini kita percaya ramalan baik, suatu saat kita ada ramalan yang tidak baik, kemudian kita tidak mempercayai kah begitu? Nah, enggak bisa, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetaplah hidup kita harus berharap kepada Tuhan. Tuhan saja, Tuhan saja. Bukan kepada ramalan rasi bintang, zodiak, bukan kepada tarot dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sekali-sekali melibatkan dalam hidup kita ini kepada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.